Majelis Jemaat GBB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek Wakorsek atau Korjem Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Diakon Roni Lalamentik. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat sekalian, mari kita untuk memulai ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian nas pembimbing pada saat ini. Mazmur 69 ayat 36 sampai dengan 37. Kita terima salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang besar. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Persilakan untuk duduk kembali, jemaat. Jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang kudus. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah saudara-saudara sekalian kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu sebagai perintah hidup baru yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat sekalian, mari kita masuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat pertama hingga yang ketiga yang menyatakan, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini saya katakan tidak berdiri tunggal. Yang berarti adalah mempunyai suatu rentetan tersendiri dari pembacaan firman Tuhan sebelumnya dan sesudah dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita lihat saat Nuh dipelihara dalam bahtera air bah, Nuh berserta keluarga boleh diselamatkan dan boleh keluar dari bahtera yang Tuhan izinkan pada saat itu. Jemaat, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di sini. Dalam pembacaan firman Tuhan, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta firman-Nya kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Dalam ayat 1 dikatakan. Bacaan ini membuat suatu tentang mandat Allah kepada Nuh untuk menguasai bumi dan memelihara bumi yang Tuhan telah berikan kepadanya. Di sini kita lihat ada perintah, yaitu perintah untuk memenuhi bumi, dan janji Allah membuat ciptaan lainnya serta tunduk kepada mereka, yaitu kepada manusia. Allah memberikan berkat kepada manusia untuk beranak cucu dan melanjutkan kehidupannya di bumi ini. Allah menghendaki agar supaya dalam waktu singkat semua bagian bumi, semua pelosok bumi dapat dihuni, setidak-tidaknya dapat ditinggali oleh mereka. Meskipun dalam satu kurun waktu, dalam turunan berlalu, namun akan datang keturunan selanjutnya dan selalu silih berganti dalam kehidupan antar generasi dan generasi. Manusia, saudara-saudara sekalian, diberikan kuasa dan juga kuasa atas segala binatang-binatang yang ada. Dalam ayat 2 dikatakan di situ, yang berarti bahwa binatang-binatang yang berguna bagi manusia dan untuk dikembangkan. Manusia dapat menggunakannya, baik untuk melayani manusia, memelihara, dipergunakan untuk manusia, maupun untuk makanan dan keperluan untuk manusia. Kita lihat untuk kuda, lembu, sapi jantan,
Mereka digunakan untuk dipasangkan kuk. Dan domba-domba menjadi keluh di depan orang-orang yang mengguntingkan untuk menggunakan bulunya, serta orang-orang yang akan menyembelihnya. Karena saudara-saudara sekalian, ini semuanya adalah binatang yang ada rasa takut kepada manusia, serta tunduk kepada manusia. Juga segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Firman Tuhan katakan dalam ayat ketiga. Juga segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Di sini kita lihat jemaat sekalian. Pada saat itu, manusia kita lihat dibatasi hanya oleh memakan hasil-hasil daripada bumi. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, serta semua jenis biji-bijian dan susu yang ada. Karena apa? Kalau kita lihat pada saat itu, kemungkinan karena terjadi besar air bah yang Tuhan telah menyapu sebagian besar kesuburan tanah, sehingga hanya mampu mengeluarkan buah-buah yang kurang enak dan yang kurang mengandung zat makanan baginya. Sekarang kita lihat saudara-saudara sekalian, Allah memperluaskan anugerahnya itu dan memperbolehkan manusia untuk memakan daging yang kemungkinan tidak pernah terfikirkan pada waktu itu oleh mereka sebelumnya, sampai Allah menyuruh mereka makan. Allah yang telah bersedia, dan bahkan Allah mungkin merasa sedih sekali. Tapi marilah kita melimpahkan dan Tuhan memberikan suatu berkat-Nya kepada kita, kepada Nuh dan anak-anaknya. Allah tidak hanya memberikan kesempatan, tetapi juga menitipkan ciptaan barunya itu kepada kita dan juga kepada Nuh. Untuk dipelihara, untuk diperbanyak. Sungguh ini merupakan suatu penghormatan dan berkat yang luar biasa, dipercayakan oleh Allah kepada kita, kepada manusia saat itu. Saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh menghadapi dan harus menerima alam yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan. Tidak gampang. 40 hari 40 malam hujan itu turun, menyapu semuanya yang ada di atas bumi ini. Air bah datang. Saat air bah itu surut, lalu Allah memberkati Nuh. Kita lihat dalam ayat 1 dikatakan dengan jelas di sini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Allah berikan kepercayaan kepada manusia pada saat itu untuk memperbanyak keturunannya. 40 hari 40 malam. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia kalau itu terjadi. Hujan turun. Mungkin saja kita tidak bisa melihat daratan pada saat itu. Ada ilustrasi. Suatu ketika Tuhan menyembunyikan matahari. Awan menjadi gelap. Hujan sangat deras sekali turun. Kilat menyambar ke sana kemari, dan guntur menggelegar ke sana kemari. Ada seorang anak kecil menangis ketakutan lalu bertanya kepada ibunya, "Kenapa Bu matahari menghilang? Kenapa Tuhan membuat badai yang sedemikian menakutkannya?" Tapi apa saudara-saudara sekalian,
Setelah badai itu reda, anak kecil itu menemukan jawaban dengan pertanyaan. Dia melihat di atas langit, membusur pelangi yang sangat indah dengan warna-warninya. Saudara sekalian, di saat kita menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, semua ini ada maksud Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi Dia memberikan jawaban yang terbaik untuk saudara dan saya, dan juga untuk Nuh pada waktu itu. Kita berarti melihat, pasti pernah melihat pelangi yang begitu indah. Kita mengagumkan akan keindahan pelangi pada waktu itu. Dengan warna-warninya dia melengkung, membusur. Hari ini kita belajar bahwa pelangi itu bukan sekedar fenomena alam yang terjadi. Tetapi saudara-saudara sekalian, pelangi adalah suatu perjanjian Allah. Pelangi adalah tanda kasih Allah yang memulihkan kita dari segala bencana persoalan kita dalam kehidupan kita. Baik dalam persoalan rumah tangga kita, baik dalam persoalan perekonomian kita, baik persoalan dalam hidup bermasyarakat. Dan pelangi pun adalah merupakan satu simbol bagi Allah, bagi Nuh dan keluarganya, juga untuk kita semuanya. Inilah saudara-saudara sekalian, sebagai tanda Nuh dan keluarga menerima suatu mandat yang Tuhan berikan. Tuhan Allah memberikan seluruh ciptaannya di bumi pada waktu itu, setelah air bah itu surut. Inilah mandat bagi kita untuk kehidupan kita yang baru bagi kita. Bahwa kemenangan sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jalan sudah Tuhan sediakan untuk saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan mati serta bangkit untuk saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan firman Tuhan pada kejadian ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu berisikan suatu berkat, yaitu mandat kepada Nuh untuk beranak cucu dan berkuasa serta memelihara seluruhnya, seluruh ciptaan yang Tuhan telah ciptakan pada waktu itu, seluruh makhluk yang ada. Ayat 8 sampai dengan ayat 17, yaitu berisikan suatu perjanjian Allah dengan Nuh, bahwa Allah tidak mendatangkan lagi air bah ke atas bumi. Jemaat serta saudara-saudara sekalian, perjanjian itu adalah suatu busur kehidupan Allah yang diberikan. Allah sendiri menempatkan busur itu di awan sebagai tanda perdamaian manusia pada waktu itu. Busur Allah adalah suatu pelangi yang sangat indah, menjadikan suatu tanda kasih Allah dan menjadikan suatu lambang pengharapan manusia. Demikianlah Allah menata ulang bumi pada waktu itu yang telah hancur karena air bah. Allah membaharui semuanya keadaan pada waktu itu. Kalau kita baca dalam pembacaan firman Tuhan, dalam masa pemulihan itu, Allah melibatkan manusia yaitu Nuh dan keluarganya. Ini adalah merupakan suatu kewibawaan Allah dalam kehidupan Nuh. Untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, untuk menguasai keadaan pada waktu itu. Dan memelihara bumi yang Tuhan telah berikan pada waktu itu, serta melakukan kehendak yang Tuhan berikan pada waktu itu. Jadi saudara-saudara sekalian,
Mandat Allah kepadamu bukanlah kesempatan untuk bebas melakukan apapun sesuai keinginan dan ambisi. Tetapi mandat Allah adalah untuk semua makhluk, supaya Nuh dapat tetap taat dan setia dalam perjanjian Allah. Mandat Tuhan bukan hanya untuk Nuh dan keluarganya, tetapi untuk kita bersama dalam kehidupan kita berkeluarga. Sebagai orang yang percaya, yaitu juga kita taat kepada Tuhan, untuk selalu hidup di dalam Tuhan, agar Tuhan memberikan suatu perjanjian serta dalam tanggung jawab kita, untuk menguasai semua segala alam yang Tuhan telah ciptakan bagi kita. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, hidup dengan menunjukkan suatu kewibawaan melalui tanggung jawab kita, apakah itu kita sebagai pelajar, apakah kita sebagai orang-orang yang berkarakter sebagai pegawai, mungkin kita dipercayakan sebagai pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin kita sebagai istri atau suami tidak terlepas. Jadilah kita sebagai pelangi, hidup bersama-sama dan menjadi busur yang menghancurkan untuk sesama manusia. Jangan sampai terjadi. Saya ulangi, jangan sampai terjadi menjadikan suatu busur yang menghancurkan sesama kita. Hiduplah kita melalui pemilihan Tuhan, yang Tuhan telah jadikan kita suatu berkat dalam kehidupan kita. Pelangi bukan saja menjadikan suatu lukisan yang sangat indah di langit, tetapi pelangi adalah merupakan suatu peringatan supaya kita dipulihkan di dalam kefasikan kita. Allah menempatkan kita pelangi untuk melingkupi semesta alam dengan kasih-Nya. Maka saudara-saudara, marilah kita juga melingkupi hati dan kasih Kristus Yesus dalam hidup yang mengandalkan Tuhan kepada kita. Berlaku jujur dan adil dalam hidup. Bukan merampas hak orang, mengambil hak orang yang bukan milik kita, bukan membuat kita menjadi sombong dalam segala hal. Hargailah perbedaan dalam kebersamaan dalam hidup, seperti pelangi yang berbeda-beda warnanya, tetapi menyatu dengan sangat indah kalau kita lihat. Hidup kita seperti pelangi yang penuh dengan warna. Nikmatilah setiap warna, syukurilah setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pelangi selalu muncul setelah hujan, bahkan setelah badai itu terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Semakin berlimpah-limpah kesengsaraan serta pencobaan yang menghantam dalam kehidupan kita, Allah semakin berlimpah-limpah pula penghiburan dan memberikan kekuatan kepada kita, asalkan kita selalu percaya dan jangan tinggalkan Dia. Jangan kita menjadikan ragu, jangan menjadikan suatu takut, karena Tuhan meletakkan pelangi di awan kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian, di saat-saat masa paling suram dan menakutkan, di saat kita dalam kebimbangan, kita dapat melihat pelangi dengan kasih-Nya yang begitu indah. Kalau kita lihat dan kita dengar, ada syair dalam satu lagu. Habis hujan tambah pelangi, bagai janji yang teguh, di balik
suka menanti pelangi kasih Tuhanku. Habis badai, habis hujan, Tuhan memberikan suatu pelangi dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan membentuk kita dengan kesulitan agar kita dapat menikmati dalam kehidupan kita bagai pelangi yang sudah Tuhan berikan pada waktu itu. Bagai pelangi yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika kita memohon, saudara-saudara, kita memohon kepada kekuatan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan mungkin memberikan kesulitan yang kuat untuk kita. Ketika kita memohon kebijakan kepada Tuhan, mungkin Tuhan memberikan persoalan untuk diselesaikan. Ketika Tuhan kita memohon untuk kemakmuran, Tuhan memberikan suatu pikiran dan tenaga untuk kita bekerja. Mungkin ketika kita memohon untuk keteguhan hati kita kepada Tuhan, Tuhan memberi bahaya untuk kita atasi. Ketika kita memohon untuk cinta dan kasih sayang kepada Tuhan, Tuhan memberi orang-orang bermasalah untuk ditolong. Mungkin ketika kita memohon kemurahan dan kebaikan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan dan tantangan untuk diatasi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jelas seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat sekalian, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang indah ini ya Tuhan, kami kembali mengucapkan syukur berterima kasih Tuhan atas kesempatan nafas kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh beribadah untuk memuji dan membesarkan nama kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan.
Kami percaya sebagai orang percaya Tuhan yang selalu berkenan kepadamu, kami memohon perlindungan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mendoakan juga kepada pemerintah bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati semuanya ini Tuhan, dari Bapak Presiden, para menteri, dari aparat yang tertinggi sampai dengan aparat yang terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan mau menjaga dan memberkati kami, memberkati semua atas segala persoalan-persoalan perencanaan negara, pemerintah bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupan bernegara. Ya Allah Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan Tuhan akan segala persoalan-persoalan negara kami yang sedang dihadapi ini Tuhan. Musibah yang ditimpa dalam bencana alam dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan dalam bernegara. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan menenteramkan, menghilangkan, mentenangkan semua persoalan dalam kehidupan bernegara ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencampur tangan dalam kehidupan dalam bernegara ini Tuhan. Tuhan memberkati semua segala persoalan-persoalan perencanaan ini Tuhan. Juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini secara global, di dalam bernegara ini Tuhan. Tuhan mau tenangkan, Tuhan memberikan suatu ketabahan kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dihadapi dengan masalah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, kepada dokter, tenaga medis Tuhan, Engkau memberkati dia Tuhan. Biarlah agar mereka yang terkena COVID-19 ini Tuhan, saudara juga bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kami dapat berkumpul, agar kami dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji nama kemuliaan yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kami doakan kepada gereja-gereja yang ada di atas muka bumi ini Tuhan. Tuhan juga memberkati khususnya kepada gereja GPIB Jemar Sawangan, kepada Bapak Pendeta dan keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati atas kehidupan keluarga dari Bapak Pendeta Tuhan, Bapak Eros Daada, sebagai pendeta di GPIB Jemar Sawangan. Semua persoalan-persoalan yang dihadapi, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, Tuhan mau bersama-sama dengan dia. Tuhan memberikan jalan terang kehidupannya. Tuhan memegang akan kedua tangannya Tuhan, agar dia selalu bersekutu dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada majelis yang ada Tuhan, baik penatua, diaken, bersama-sama dengan keluarga, Tuhan memberkati. Kepadanya juga Tuhan, kami doakan kepada panitia yang ada, kepengurusan yang terlibat di dalam gereja GPIB Jemar Sawangan. Biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Kepada Pelkat, komisi-komisi, panitia pembangunan, kepada lansia, Tuhan memberkati Tuhan. Ya Allah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mendengar semua pergumulan-pergumulan yang hadapi jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam berkeluarga, dalam berkarir, untuk mencarikan sesuap nasi. Tuhan mau tolong kepada mereka dan memberkati mereka. Janganlah Engkau tinggalkan mereka seorang diri Tuhan. Kami percaya Tuhan mau pegang akan kedua tangan mereka. Tuhan menerangi akan langkah kehidupan mereka sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Kepada anak-anak muda yang mencari lapangan pekerjaan untuk sesuap nasi juga Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dia dalam kehidupan. Juga kami tidak lupa kepada teman-teman, saudara-saudara kami yang ada dalam jemaat Tuhan. Kepada mereka yang sedang sakit Tuhan, Ibu Mola, Bapak Bra Matuan Kota, Bapak David Siahaya,
Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan obat penawar dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan memberkati dari ujung rambut sampai di ujung kaki, agar dia selalu bertekun di dalam-Mu Tuhan, bahwa Tuhan adalah sebagai tabib di atas segala tabib. Ya Allah Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pemulihan kepada teman-teman kami, di dalam berjemaat saudara bersaudara, Ibu Evita Sinaga, Bapak G. Manlantu, Oma Ati de Freites, Bapak Boy Huta Barat, Oma Sopakua, Bapak Penatua Simangunsong, Bapak Kartra Praja, Ibu Marlene Magdalena, Tuhan juga memberkati dan juga memberikan juga kekuatan kepada keluarga Sopakua Meloha, yaitu Ibu Hilda dan anak kekasih mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam kelemahan tubuh yang dihadapi, dalam segala penyakit yang dia derita Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati kepada jemaat kami yang berulang tahun dengan sukacitanya, para duda, lansia, janda, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan jasmani kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami
yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Warta Jemaat tanggal 30 Mei 2021. Yang pertama, pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 6 Juni 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di warta WA Group Sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. 2. Baptisan Kudus. Baptisan kudus bagi Francisca Gloria Sibarani dan Alexander Gideon Sibarani, anak dari keluarga Diego Chris Anggoro Sibarani, jemaat sektor 5, diadakan dalam ibadah Minggu pagi 6 Juni 2021 di Gedung Gereja Sawangan. Persiapan baptisan diadakan pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 19 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon perhatian dan kehadiran majelis bertugas, Minggu pagi dan orang tua. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. 3. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. 4. Jemaat yang berulang tahun. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu setiap hari, berdasarkan firman yang telah kamu dengar. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus
yang lezat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.